self-makita lagi lokasi Mahanir tapi yang lain dengan bersyukur pada siang ini kita bisa berkumpul di orang desa Hidayat semua pada prakasi atau latihan kita dari desa menabung saham. Jadi saham kita nanti kita kenalkan, tak perlu banyak ya, nanti kita tahu sendiri, artinya nanti kita jelaskan. Nah, harapan saya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita ini kurang yang seperti yang dulu itu ada. Desa Hidayat menghubung kabar perekonomian perhubungan masyarakat masyarakat serta sosialisasi perbedaan terlalu baik itu tanpa dibatasi. Nah, saran untuk menjadi TBK, dia harus memang melakukan penerbitan saham ataupun kita bilang itu emisi ya. Emisi itu makanya namanya emiten. Emiten itu kalau perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu kita sebut emiten. Nah, emiten itu asal kata dari emisi. Emisi itu artinya penerbitan saham atau penerbitan surat berharga. Nah, BPD Lampung sebenarnya dia juga emiten, tapi dia belum TBK. Kenapa? Karena dia masih menerbitkan surat berharga tapi surat utang, bukan surat saham. Nah, kalau saham baru dia dapat label TBK. Kan kalau BPD Lampung kan PT BPD Lampung top ya, dia kan TBK. Jadi kalau Mas mau beli saham Bank Lampung di bursa belum ada, tapi dia sudah emiten, tapi sahamnya yang bisa dibeli di Bank Lampung itu obligasi. Jadi sebenarnya Mas, produk pasar modal itu ada dua sebenarnya. Satu saham itu kalau Mas beli berarti artinya Mas membeli kepemilikan perusahaan itu. Yang kedua obligasi. Obligasi itu berarti kalau Mas beli obligasi suatu perusahaan artinya Mas memberikan pinjaman perusahaan itu dengan senilai obligasi yang Mas beli. Jadi ada dua sebenarnya produk dasar pasar modal. Tapi yang kita pengen inisiasi di setiap desa itu bukan ke obligasinya, tapi ke saham. Jadi desa nabung saham. Ya Mas ya? Oke Pak, sebenarnya materi saya ini nggak akan banyak Pak, paling 10 menit aja. Yang penting Bapak itu tahu dulu OJK itu apa, desa inklusi keuangan itu apa, itu yang paling penting karena kan lebih banyak nanti di program kita desa nabung saham ya. Pak, saya izin berdiri ya Pak ya? ya. Berusaha sama asuransi? Atau pembiayaan leasing? Pernah ya? Terus pegadaian? Oh, BPJS? Tahu BPJS? Pernah berusaha? Pernah ya? Asuransi? Misalnya asuransi motor ya, misalnya kecelakaan, klaim gitu, pernah nggak? Oh belum pernah. Nah, kalau yang tidak pernah nih Pak, selama itu pengen tahu kira-kira ngasih izin sama Pak? Yang ngasih izin siapa? Perusahaan-perusahaan asuransi, pembiayaan, bank, pegadaian, BPJS, pasar modal nih. Yang ngasih izin kira-kira siapa? Tahu nggak? Kemana Pak? OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan. Nah itu ya Pak, kalau kantor kami sebenarnya ada di Bandar Lampung, di Pahoman. Nah, dulu itu Pak, sebelum tahun 2011 OJK itu masih bergabung di Bank Indonesia. Bank Indonesia dulunya, ya Pak, Bu, itu yang ngawasin bank, yang ngasih izin Bank BRI, ngasih izin Bank Mandiri, BPD Lampung, nah itu Bank Indonesia dulu. Nah, yang ngawasi industri keuangan non-bank seperti asuransi, leasing, pegadaian, tadi ya Pak, BPJS itu dulu Kementerian Keuangan. Nah, sejak ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 itu beralih ke kami Pak, OJK. Jadi kami ini Pak mantan pegawainya Bank Indonesia dan pegawai Kementerian Keuangan. Ya Pak ya. Jadi OJK itu apa? Setidaknya sudah ada gambaran. Jadi kalau Bapak ini nasabah dari lembaga keuangan seperti bank, asuransi, leasing, kalau ada masalah ya Pak ya, kalau ada masalah itu bisa menyampaikan pengaduannya ke OJK. Kalau kantor kami di Pahoman, di WS Kampung nomor 9. Nah, nanti akan dibentuk komunitas di desa ini yang nantinya akan digiatkan oleh perangkat desa dan masyarakatnya untuk menabung saham atau menabung uangnya di saham. Nah, apa itu pasar modal, apa itu desa nabung saham, ini nanti akan dijelaskan oleh Bapak Hendy Prayogi.
Nah, untuk itu sampai di sini dulu pengantar dari saya. Lebih baik nanti kita banyak diskusi ya Bapak Ibu sekalian. Adalah desa non usaha Bapak Ibu. Kalau yang namanya desa non usaha, harapannya masyarakat yang ada di desa budidaya ini tahu tentang saham kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau dibilang desa non usaha, ya artinya masyarakatnya tahu apa itu non usaha. Nah, oleh karena itulah hari ini kami ada di sini Bapak Ibu untuk menyampaikan apa sih sebenarnya non usaha yang ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian tujuannya itu, dan dalam beberapa waktu ke depan, nggak lama Bapak Ibu ya, hanya mungkin 15-20 menit, kita akan coba lihat secara garis besar apa sih sebenarnya investasi pasar modal. Jadi kalau ada penilaian, ada yang datang yang nanya ke kita saham itu apa sih, nah Bapak Ibu tahu gitu ya. Kenapa? Karena desa kita nanti dinobatkan sebagai desa non usaha. Harapannya masyarakatnya bisa lebih paham tentang saham, pasar modal, dan seterusnya.